cowok itu goalsnya berotot, six pack. Tapi kalau cewek supaya langsing bagaimana ya Mas? Nah, yang momen bersabarnya lagi ketika kita mencoba menaikkan beban latihannya. Mereka udah, Mas jangan dinaikin, Mas aduh sakit. Kita juga di sana harus dilatih kesabarannya juga di sana. Halo sahabat sekalian, selamat datang di Grego Health Club Podcast. Channel ini berbicara tentang gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat untuk hidup lebih baik. Hari ini saya tidak sendirian, di samping saya sudah ada seorang tamu spesial. Anak muda, 26 tahun, atletis, lulusan olahraga, personal trainer di Pancasona Health Club Bandungan, dan di beberapa kali anak muda tersebut mengikuti kompetisi bodybuilder. Sekali lagi, 26 tahun usianya, namanya adalah Brian. Selamat sore, Mas Brian. Selamat sore Pak Grego. Apa kabar? Sudah berapa kali olahraga hari ini? Hari ini bisa terhitung hampir dari pagi sampai siang tadi, tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana kabarnya Pak Grego? Sehat, selalu sehat. Mas Brian, kita hari ini akan berbicara masalah olahraga dan kesehatan ya. Siap. Saya tidak salah kalau memanggil Anda karena Anda pernah kuliah juga di pendidikan olahraga dan kesehatan. Benar ya? Betul sekali. Oke. Nah, Mas Brian, Anda bisa sedikit cerita tentang siapa sih Brian itu, ya, dan apa sebenarnya yang membuat Mas Brian itu mencintai olahraga? Baik. Sebelumnya terima kasih Bapak Grego Oke. atas kesempatannya mengundang saya di tempat ini. Saya merasa terhormat telah mengundang saya karena tidak semua berkesempatan untuk menginjak di sini. Ya, terima kasih. Oke. Kalau ditanya siapa tuh Brian, kalau bisa dibilang itu dari nama panggilan saya sendiri, Brian. Background dari keluarga saya yaitu hampir semuanya dari background seorang guru. Oke. Dari kecil Guru olahraga juga, bukan? termasuknya lebih ke guru sekolah dasar, dari kakek nenek sampai orang tua bapak ibu, semuanya mayoritas background seorang guru. Turun temurun. Betul sekali. Background dari pendidikan saya sendiri Bapak, Iya. saya sekolah di salah satu desa, itu namanya Banjarkerta, salah satu desa kelahiran saya di Purbalingga. Saya masuk dari tahun 2005, lulusan tahun 2011 itu untuk jenjang sekolah dasar. Kemudian saya masuk ke jenjang sekolah berikutnya SMP, yaitu di salah satu kecamatan juga di tempat tinggal saya di daerah Bobotsari. Salah satu SMP favorit yaitu SMP Negeri 1 Bobotsari juga. Masuk dari 2011, selesai di 2014. Selanjutnya saya melanjutkan jenjang sekolahnya ke SMA, yaitu dari tahun 2014 sampai 2017. Ya. Yaitu di salah satu SMA favorit juga di tempat kelahiran saya sana di Purbalingga. Kemudian setelah itu, nah ini mungkin nanti bakal jadi pertanyaan Bapak. Kayak saya masuk di jurusan ini itu antara iya dan tidak. Kenapa seperti itu? Tuh nanti kita bisa ngobrol lagi di sana. Saya masuk di sekolah pendidikan olahraga, pendidikan jasmani dan rekreasi di salah satu fakultas atau di salah satu Universitas Negeri Semarang. Masuk dari 2017 dan saya kebetulan lulus memaksimalkan sampai di tahap batas maksimalnya yaitu di 2024. Kerasan maksudnya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, saya anak kedua dari dua bersaudara, dari
Edi Pratiwi, ibu saya sendiri sama Bapak Mardiatno. Terus setelah itu kenapa saya menyukai olahraga? Saya salah satu anak yang suka akan dengan tantangan. Hmm. Anak yang suka dengan hal-hal baru yang menantang buat saya. Dan basic saya pun olahraganya sebetulnya bukan di fitness atau di gym yang sekarang saya tekuni. Basic saya sendiri yaitu adalah seorang gimnastik, atlet senam. Di samping itu juga sedikit menguasai dan suka di basketball. Oke. Seperti itu. Jadi memang ya ketika Anda memilih kuliah ya jurusan yang Anda pilih itu memang ya jurusan olahraga dan kesehatan memang itu tujuan utama atau mungkin ada pilihan sebelumnya? Oke, baik. Kalau untuk sebelumnya itu saya punya cita-cita ya dari Ya, kecil ya. itu sebetulnya pengen menjadi kayak sebagai abdi negara. Oh, Salah satunya antara ya bisa boleh saya sebut silakan. sebagai polisi ataupun tentara. Cuman pada kenyataannya saya mengikuti tes segala macam, ternyata saya belum lolos di sana. Kemudian saya beralih pikiran, saya hanya berpikir jurusan mana yang kiranya itu tidak terlalu menggunakan akal pikiran atau terlalu capek menggunakan otak kita lagi untuk kedepannya. Saya pilihlah yang karena ada basic saya di sana, olahraga, masuklah saya di sana. Oke. Ya, Jadi memang Anda itu suka tantangan. betul sekali. Polisi dan militer itu juga tantangan juga ya sebetulnya ya. Harus bodinya sehat, harus semangatnya kuat, harus mempunyai cita-cita yang tinggi yang seperti itu kan ya. Betul sekali. Berani di medan laga, kalau tentara kan berani mati. Ya oke, tantangan itu, tantangan luar biasa. Tapi akhirnya ketemunya di olahraga. Betul. Nggak jelek sih, bagus juga sih itu ya. Nah, setelah menekuni di bidang olahraga, kuliah itu tadi ya, olahraga dan kesehatan, akhirnya Anda mulai bekerja. Sejak kapan itu mulai bekerja dan apa pekerjaan Anda yang pertama saat itu? Oke. Kalau untuk pertama pekerjaan saya sendiri sebetulnya bisa dibilang dari dunia fitness juga. Itu di saat saya memasuki kuliah di jurusan yang saya ambil tadi itu pendidikan jasmani dan rekreasi. Di sana saya sudah Oke, saya tahu. Jadi kenapa nggak lulus-lulus itu karena banyak praktiknya daripada kuliahnya itu. lebih ke ini Pak, sudah terlalu merasakan pundi-pundi uang di sana. Ya itu. Betul sekali, Yes. sehingga tertinggal di sana sedikit. Ya tadi kan ketika Anda kuliah, Anda sudah mengerti dasar-dasarnya dan sebagainya. Coba-cobalah dipraktekkan di dunia bisnis gitu kan ya. Ya, betul sekali. Nah, mulailah Anda berprofesi sebagai personal trainer barangkali. Iya, Ya. bisa disebut. Nah akhirnya sekolahnya nggak selesai-selesai itu. Ya cuma tunggu deadline-nya kapan harus selesai ya itu diselesaikan di situ. Itu dia, Pak. Oke, ya. Nah, kenapa kok milih sebagai personal trainer, Mas? Oke. Itu pertanyaan kesekian kalinya yang saya dapatkan di kehidupan saya. Saya akan jawab kenapa saya memilih personal trainer, Pak Gregor. Untuk dari basic olahraga, hampir semuanya saya olahraga itu menyukainya, menekuninya, tahu basic semuanya. Cuman di tahap saat itu masih di fase kuliah, kurang lebih di tahun 2020, sebelum COVID, saya sedang melaksanakan perkuliahan tenis. Tenis. Iya, betul. Pada saat Tenis lapangan ya. Betul sekali. Pada saat perkuliahan tenis di sana, ada momen di mana ketika kita dan teman-teman mempersiapkan suatu penilaian, saya terlalu asik mengesampingkan tanpa adanya pemanasan terlebih dahulu. Oh. Sehingga bahu saya cedera. Bahu kanan terjadi dislokasi di sana. Wow. Yang mengakibatkan kurang lebih penjelasan dari dosen saya beserta dokter yang sudah pernah saya datangi, ligamen saya terutama di bahu mengalami kerobekan di sini. Secara look, secara tampilan baik-baik aja. Ya
pada umumnya orang normal. Tapi di dalamnya bisa dibilang udah cacat. Sudah tidak bisa sembuh secara alami. Dan saya tanyakan di sana, Pak, bagaimana untuk menyembuhkan area bau saya ini? Cuman jalur operasi saja. Dan saya pikir panjang, saya nggak memilih jalur itu, Pak. Karena di saat itu saya ngelihat background keluarga yang memang bisa dibilang untuk di tahap operasi kurang mencukupi dananya. Ya. Saya memilih opsi lain, saya sharing-sharing. Ya udah, perkuatlah otot sekitar aja. Makanya sampai di titik saya sekarang, saya sudah pilih semua olahraga yang paling aman untuk di tahapan saya ini di dunia fitness, dunia gym. Memperkuat otot sekitar di area cedera saya sini, di area bahu. Sehingga kurang lebih menopang area cacat saya ini. Seperti itu. Nah, dari semua banyak olahraga, salah satunya yang saya basic disukai di sana, di gimnastik dengan basketball di sana, saya harus meninggalkan itu semuanya. Gantung raket, gantung sepatu. Saya harus benar-benar tinggalkan itu semua, beralih. Saya menemukan di dunia gym sekarang ini. Jadi kenapa masuk ke dunia gym dan sebagainya ya karena dislokasi tadi ya. Betul, karena keadaan. Karena keadaan yang di situ. Betul sekali. Sebetulnya kasusnya sama dengan saya, Mas Brian. Oke. Kalau Anda karena dislokasi, saya juga punya cacat di sini yang sudah nggak bisa disembuhkan. Ya. Kenapa itu, Pak? Kalau boleh tahu. Itu gagah-gagahan waktu masih muda dulu. Siapa yang bisa ngangkat lebih berat itu yang keren gitu loh. Nah, di situ karena mungkin teknis saya masih minimalis sekali ya. Ya, wah ini di angka 100 masih kuat, nambah lagi lah. Akhirnya ketika sudah 120, nah itulah terjadi kecelakaan di situ. Ya, saya nggak kuat, lalu saya paksakan, pada akhirnya saya kesakitan. Ya. Kita sama 11-12 sebelah ya? Di sini, namanya apa yang di sini nih? Kurang lebih kalau yang saya tahu di area bahu depan ini. Ligamennya, Pak. Ligamen. Sama, berarti sama kan ligamen? Kurang lebih sama. Tapi saya nggak dislokasi karena otot saja yang cedera di sini. Ke tendonnya. Tendonnya, ya di situ. Ya. Tapi memang juga saya ke dokter mana-mana juga itu bisa yang paling bisa menyembuhkan olahraga terus. Olahraga apa? Gym. Sama. Ya akhirnya dikasih cara-cara yang penyembuhan dan sebagainya mulai dari yang ringan, tapi ya alhamdulillah sudah mulai pulih kembali. Dulu dari 120 ngangkat 10 aja sudah kesakitan. Sekarang ya alhamdulillah sudah bisa ke angka 50. Stop saya Pak situ. Saya nggak mau nambah lagi, kapok. Sakit Pak. Sakit ya. Oke, itu masalahnya. Oke, ya. Begini Mas Brian. Baik ya. Sekarang Anda sudah mulai bekerja pekerjaan di bidang fitness ya. Fitness betul. Nah, kalau saya tanya, ini jawab cepat aja ya. Baik. Lebih suka membentuk otot atau membentuk niat? Bentuk otot. Wow. Ya, otot ya. Betul. Ya, saya juga sama. Karena makin tua itu harus memperkuat ototnya supaya enggak, kata dokter Henry itu supaya tidak KKN. Apa itu Pak? Kanan kiri nuntun. Ya karena sudah usia 71 tahun Kak melihat teman-teman saya itu ya sudah mulai agak susah, berjalan cepat, ngos-ngosan, lututnya sakit, bongkok dan sebagainya ya. Itu karena masalah otot yang hubungannya dengan sarkopenia. Oke. Nah Mas, ada pengalaman enggak? Anda pastinya punya member ya ketika di gym ya. Mas, saya minta six pack 2 bulan, 2 minggu bisa enggak gitu. Ada enggak pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Pertanyaan itu hampir kalau bisa dibilang 1 dari per 10 orang
rata-rata di 8 orang pasti pengen seperti itu, Pak. Terutama untuk cowok. Hampir semua cowok pengennya perut six pack. Dikirain six pack itu instan ya. Ternyata tidak, tidak semudah itu. Saya sudah 10 tahun tidak bisa six pack. Apalagi usianya sudah makin tambah ya. Susah untuk six pack seperti Betul itu. sekali. Ya. Satu lagi ya. Baik. Saya itu kalau di gym itu melihat terutama cewek ya. Lebih banyak latihannya apa lebih banyak foto-fotonya? Kalau untuk cewek, kebanyakan mereka datang foto pulang. Latihan hanya untuk formalitas saja, terutama di area-area depan yang menurut mereka fotogenik atau instagramable. Dia outfitnya udah oke nih, Pak. Masuk ke gym, tanya-tanya ini itu dan sebagainya. Betul, mereka latihan. Hmm. Cuman hanya untuk mengambil foto dan video saja. Selesai, banyak duduk, pulang. Pula. Masih satu lagi. Baik. Ada tambahannya. Mereka lebih mementingkan apa yang dipakai. Baju, kostum misalnya. Oke. Daripada tubuhnya sendiri. Betul nggak itu? Itu betul sekali, Pak. Itu sering kali saya jumpai juga. Dari atas sampai bawah bisa dibilang yang awalnya kita lihat ini orang pasti udah olahraga lama nih. Tapi ketika kita lihat di lapangan, ya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Mengesampingkan tujuan mereka yang sebetulnya jauh lebih penting daripada hanya konten semata aja, Pak. Kostumnya bagus-bagus ya? Bagus-bagus sekali. Bagus-bagus sekali. Barang-barang branded pun banyak yang mereka Banyak gunakan. ya. Tapi tubuhnya tidak sebagus Nah, kostumnya. sayangnya di situ, Pak. Sayangnya di situ. Kok sama ya yang saya lihat dengan Mas Brian yang setiap hari melatih membernya di situ. Ini Pak, kayak mereka masih mengutamakan lebih baik berani keluar banyak untuk penampilan mereka. Tapi kalau untuk diri mereka masih terlalu banyak memikirkan. Sebagai contoh yang tadi disebutkan tadi sama Bapak, mereka terlalu mementingkan apa yang mereka pakai hanya untuk kebutuhan semata seperti sosmed dan sebagainya. Tapi di samping itu apa yang dia usahakan dengan outfit yang sudah menempel tapi tidak terlalu peduli dengan diri mereka. Dari segi mereka mampu membeli barang-barang baju bagus, tapi mereka tidak sanggup untuk merawat diri dari apa yang mereka konsumsi saja. Gitu. Tapi begini Mas, saya pernah juga banyak teman-teman dari personal trainer ya begini. Oke. Mas, kenapa nggak ditegur? Kan mereka tujuan ke sini untuk mengolah tubuhnya, gitu ya. Pak, kalau ditegur nanti lari, nggak jadi member lagi atau pindah ke PT yang lain, bener nggak itu? Itu betul Pak. Sama tuh ada satu momen Pak. Di tahapan saya merasa kayak saya harus merubah mindset saya. Iya. Ketika teman-teman yang masuk gym itu nggak semuanya kita bisa tegur. Ini ada satu momen menjadi titik balik saya di tahapan teman-teman yang masuk gym. Ya udah biarkan saja mereka mau apa. Ada satu momen di mana kita berusaha menjalankan apa yang semestinya. Ada satu orang di waktu itu saya bercerita yang sudah pernah terjadi. Saya berusaha mengoreksi suatu gerakan yang buat dia itu berbahaya. Tapi tahu Pak, jawaban dari salah satu teman kita di sana, saya pengen seperti ini kok Kak. Di tahapan jawaban seperti itu, saya merasa, oh ya udah, orang ini memang nggak pengen dibetulkan. Nah, jadi karena ada momen seperti itu, di tahapan saya sekarang, saya akan menjawab, akan memberitahu semuanya ketika teman-teman sudah menanyakannya terlebih dahulu kepada saya. Tapi mengesampingkan itu semua, berjalannya waktu kita juga bisa menilai mana teman-teman yang memang membutuhkan bantuan sama yang tidak. Nah, disitulah baru kita masuk. Jadi di waktu itu bikin saya menjadi ragu ketika berusaha inisiatif memperbaiki dari salah satu contoh gerakan saja yang sangat membahayakan buat teman-teman di sana.
tapi tidak mau dikoreksi. Beralasan, saya pengen seperti ini kok mas. Nggak apa-apa. Ya udah, saya bisa apa? Nah, seperti itu Pak contohnya. Wah, kalau berbahaya ya sebetulnya Itu ya itu ya. Nanti bisa salah-salah. betul sekali. Yang beresiko kan nama kita nanti Betul, seperti itu. jadi jelek juga. Nah, kira-kira Mas Brian, sebagai seorang guru, itu kan punya kebanggaan Oke. ketika muridnya berprestasi. Ya, Betul siapa yang guru yang nggak suka kalau muridnya berprestasi? Saya rasa Wah. tidak ada Pak. Banyak guru-guru yang mengatakan, Oke. itu si A itu bagus loh, pinter sekarang tuh punya jabatan, orang itu sukses dan sebagainya. Guru akan ngomong, itu bekas murid saya itu. Itu bangganya di situ kan gitu ya. Betul. Punya nggak selama ini murid yang bisa dibanggakan Mas Brian? Untuk saat ini bisa dibilang alhamdulillah ada beberapa yang sudah di tahap seperti itu Pak. Saya merasa bangga dengan teman-teman saya yang dulunya bisa dibilang klien member private saya. Di tahapan mereka belajar bersama dengan saya tidak pengen terasa lebih tinggi, saya pengen belajar bersama. Sekarang udah ada di mana badan atau goalsnya mereka tercapai. Sekarang pun mereka sudah bisa mengajari teman-teman yang belum bisa. Oke. Terus jadi suatu kebanggaan saya tersendiri. Oh ternyata seperti ini ya. Melihat teman-teman yang sudah berproses, mencapainya sendiri, bisa sharing ke teman-teman yang lain. Itu buat saya suatu kebanggaan tersendiri tuh Pak. Tapi buat orang lain mungkin belum tentu juga seperti itu. Baik. Lalu begini Mas Brian. Goals member setiap individu itu kan berbeda-beda. Betul. Ini ngomong antara cewek dan cowok. Bener nggak kalau cowok itu goalsnya berotot, six pack, bisa ikut lomba bodybuilder gitu. Ya, itu biasanya cowok begitu. Tapi kalau cewek, supaya langsing bagaimana ya Mas gitu ya. Bagaimana ya Kak supaya saya bisa kelihatan awet muda. Bener nggak itu kira? Itu bisa dibilang hampir mayoritas seperti itu Pak. Ya. Perbandingkan antara member cowok dan member cewek memang ya bervariatif. Kurang lebih semuanya hampir mendekati sama dengan apa yang Bapak Krigo sampaikan. Cowok mayoritas mereka datang ke gym pengen badan kekar, badan gede. Ada juga yang di tahap pengen mengikuti perlombaan. Salah satunya juga goals yang paling utama perut six pack. Wow. Nah itu. Sedangkan yang cewek Ya. di sana mayoritas juga pengen badan langsing sama ini Pak. Mereka nggak pengen effort. Effort dalam hal makan, nggak mau effort capek juga. Kita di sini juga bingung. Bingung dengan apa mereka punya tujuan tapi tidak sejalan dengan apa yang mereka praktekkan di tempat seperti itu. Mudah ngajarin cewek atau cowok? Cowok Pak kalau dari Cowok. saya. Ya, betul. Kenapa cowok? Lebih ke cowok itu lebih bisa menerima toleransi rasa sakit nih Pak. Terutama pada saat latihan angkat beban. Ya, pasti sakit lah. Ya, sedangkan cewek kita harus jauh lebih bersabar di sana. Apalagi buat teman-teman yang baru pemula. Kita harus ngajarin step by step, pengenalan alat, penggunaan alat, baru masuk program. Nah, yang momen bersabarnya lagi ketika kita mencoba menaikkan beban latihannya. Mereka udah, Mas jangan dinaikin, Mas aduh sakit. Kita juga di sana harus dilatih kesabarannya juga di sana. Walaupun kalau sakit itu namanya sukses ya. Betul sekali. Betul sekali. Tapi dia nggak mau sakit. Kapan mau sukses kan gitu ya. Ya betul. Iya. Berat Pak buat kita. Berat ya. Betul sekali. Nah, bagaimana Mas untuk ini antara gym ya dengan makan itu sangat berhubungan dengan erat ya. Betul. Walaupun gym setiap hari kalau makannya rusuh tidak memilih makanan percuma aja. Kita tidak bisa. Kalau mau langsing itu ya omong kosong kan gitu ya. Betul omong kosong.
aja. Itu dialami nggak oleh cewek-cewek yang Anda latih itu? Kalau di tahap itu nggak cuman cewek saja, Pak. Kalau Cowok terkait juga ya? dengan pola makan itu hampir semuanya. Cowok dan cewek terkait dengan pola makan itu menjadi hal yang sangat menakutkan buat mereka. Mas, saya pengen bentuk badan. Oke, kita arahkan. Ketika program latihan udah berjalan, kita kasih masuk arahan dari segi pola makan, baru sedikit pengantar aja. Kok ribet ya, Mas? Hmm. Jadi kesabaran kita di sana juga diuji, Pak. Benar-benar yang mendampingi, mengarahkan, ngasih masukan, bahwasanya ngebentuk badan itu nggak cuman betul yang disampaikan sama Pak Krego tadi, bukan hanya latihan-latihan saja. Padahal kunci utama buat saya sendiri dan teman-teman, kunci badan jadi itu puncak tertingginya ada di makanan. Kontrol ada di mulut kita. Poin kedua buat saya sendiri ngebentuk badan itu untuk di fase recovery-nya. Fase jam istirahat kita, jam tidur kita. Nah, paling terakhir nih, Pak. Porsi latihan. Latihan justru lebih rendah daripada recovery daripada pola makan. Gitu. Saya pernah baca-baca di literatur itu ya. Bagaimana untuk membentuk badan, misalnya supaya kurus, supaya ototnya tampil gitu ya. Betul. Itu makan itu porsinya 70%, sedangkan latihan tuh hanya 30%. Bener nggak itu, Mas? Itu betul sekali, Pak. Bener sekali ya? Itu betul sekali. Saya setuju akan apa yang sudah Bapak baca itu. Karena kenapa saya berbicara seperti itu, saya sudah menerapkan semuanya di dalam diri saya sendiri. Sehingga Baik. Mas, tadi kita bicara masalah orang lain. Ya, siap. Nah, sekarang saya mau fokus kepada Mas Brian di bagaimana. Mungkin orang tidak mengerti ya, bagaimana Anda berjuang untuk bisa mengikuti bodybuilder. Bagaimana Anda berjuang supaya six pack tentu saja. Ya, ototnya berkembang dan sebagainya. Nah, sekarang Mas, ada dua hal. Yang pertama dimakan, yang kedua adalah latihan. Baik. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama adalah makan. Mas Brian, itu makanannya apa sih? Aduh, ditanya soal makan ini, Pak. Ya, Kalau untuk makanan sehari-hari saya untuk prepare perlombaan, terutama untuk event bodybuilder seperti itu. ya. Untuk pagi hari sejauh ini apa yang sudah saya terapkan, saya bisa kasih contoh langsung, cuman ambil dari 5 sampai 6 butir telur saja. 6 butir telur bersama kuning telurnya. Kalau di tahapan saya ambil semuanya. 5 sampai 6 butir 5 telur sampai 6 untuk sarapan. setiap pagi. Setiap pagi. Oke. Itu masuki fase makan pertama. Di siang hari nanti saya ambil nasi. Sebentar Mas. Pagi hari itu jam berapa makannya? Saya di range jam 8 sampai jam 10. Cuma 6 butir telur saja. Ya, betul. Tidak ada kemasukan yang lain. Tidak ada kemasukan yang lain. Oke. Itu dari apa yang saya sudah terapkan. Telurnya diapakan Mas? Saya paling simpel hanya direbus saja, Pak. Direbus matang Ya. atau setengah matang atau 3/4 matang? 6 sampai 8 menit itu sudah cukup buat saya. Oh, 3/4 matang Ya, itu. 3/4 matang. Ya. Itu udah cukup buat saya. Hmm. Kemudian masuk di fase makan siang. Sebentar, telurnya telur ayam. Telur ayam tentu. Maksudnya ayam tuh sekarang ada yang namanya omega Oke. 3 atau telur kampung atau telur ayam sayur dan sebagainya. Telur apa itu? Kalau di fase waktu itu di tahap saya masih aktif perlombaan karena masih menyesuaikan dengan budget ya, Pak. Karena saya anak kos juga, saya ambil yang paling simpel, yang mudah saya dapatkan dari telur ayam biasa. Oh, yang gede-gede itu ya. Ya, betul sekali. Kalau ayam kampung kan kecil-kecil ya nggak berasa itu nanti. Nggak kenyang. Nggak kenyang Nggak juga. kenyang sama sekali. Baik, silakan siang hari. Oke, siang hari biasanya ada tambahan karbo. Karbo saya biasa ambil dari nasi putih di range 250 sampai 300 gram saja. Ya. Nah, menu utamanya tetap dari protein, Pak. Saya bisa mix di sana, sumber protein saya bisa diambil dari dada ayam, bisa diambil dari ikan. Ikannya bervariasi, kalau dari saya sendiri bisa ikan dori, tilapia, sama ikan nila. Terus ada dari daging merah, itu sumber protein dari saya sendiri. Diapakan? Pengolahannya bagaimana itu?
Karena mengingat waktu kerjaan saya yang lumayan padat, ada mode shifting di sana. Saya ambil yang paling simpel, saya mikro kalau enggak di air fryer saja, Pak. Jadi daging mentah itu, Daging mentah betul Anda sekali. beli ayam, Betul. dada ayam itu, Ya, daging mentah itu di air fryer. air fryer saja, Wow, tanpa bumbu. tanpa garam, tanpa bumbu yang lain-lain ya. Rempah-rempah juga enggak. Hanya memakai kurang lebih yang basic saja, basic marinasi dari lada, bawang putih. Dah, sekedar itu saja. Lada dan bawang putih. Ya. Ayamnya berapa gram? Kalau untuk di tahapan prepare perlombaan buat diri saya sendiri, Ya. sekali makan kurang lebih ada di 300 sampai 500 gram. Lebih banyak ayamnya daripada nasinya. Ya. Nasinya, betul. Itu jadi nasi 250 gram, ayam 300 gram, apalagi? Udah. Sudah. Kalau ada ikan, Sebetulnya di mix. di mix tidak masalah. Sebetulnya dalam tubuh seseorang itu udah ada hitungan kalorinya sendiri-sendiri. Kita mau goals mengikuti di kelas perlombaan bodybuilder yang di berapa kilo, nanti menyesuaikan. Semakin tinggi berat badan yang dibutuhkan, otomatis banyak input makanan yang perlu dinaikkan dari segi kandungannya. Itu tergantung berat badan dan tinggi badan. Betul Makin berat, makin tinggi, porsinya makin banyak Makin gitu. gede lagi porsinya. Makin gede. Oke, Betul siang. Itu makanan siang ya. Di sela-sela makan pagi dan siang apakah ada makanan yang lain? Untuk hiburan buat saya sendiri, saya ambil dari buah-buahan. Buah-buahannya saja itu saya tidak ambil semuanya, Pak. Ya. Buah-buahan yang paling aman di tahap kita prepare perlombaan seperti itu, yaitu tetap yang rendah gula otomatis. Itu bisa diambil dari buah nanas, Nanas itu rendah gula ya. rendah gula, pepaya, Hmm. semangka, bengkoang, salak, Apakah semangka itu rendah gula? rendah gula. Fruktosenya bukan tinggi Mas kalau Buat di tahapan bodybuilder itu kayak cemilan aman buat kita semua, Pak. untuk bodybuilder. Iya. Pasti masih butuh gula juga ya. Masih butuh gula juga. Itu makanan hiburan. Makanan hiburan kita. Oke. Siang hari, kemudian malam hari. Malam hari kurang lebih karena balik lagi, Pak, terkait dengan kerjaan kesibukan saya pilih cari amannya saja. Siang dan malam menggunakan menu yang sama, lebih ke mix dari perputaran sumber protein yang tadi saya sampaikan. Dada ayam, ikan, daging merah. Ketika di hari itu buat saya sendiri, satu hari satu sumber protein. Hari ini dada, siang ke malam semua sama. Tapi tidak menuntut kemungkinan ketika teman-teman yang fokus di bodybuilder itu menggunakan sumber protein yang lainnya, itu tidak masalah. Sekali lagi, saya hanya menyesuaikan dengan kesibukan saya sendiri. Saya Jadi cari amannya siang dan malam sama menunya. sama, betul. Pakai nasi juga. Masih pakai nasi juga. 250 gram juga. Ya, betul sekali. Sayurnya masuk di mana Mas? Saya sayur ambil dari fibernya, bantuannya juga dari selada, tomat, sama timun. Dimakan hari apa itu? Malam hari? Bebarengan pada saat makan siang dengan makan malam. Timun, selada, Dan tomat. Dah, itu saja. Mentah ya? Fresh? Tetap mentah. Keadaan fresh itu. Itu makanan sehari-hari. Sehari-hari, Pak. Sampai bertahan berapa bulan yang seperti itu? Atau sekarang pun juga kalau tidak dalam keadaan mau lomba gitu, makannya juga seperti itu? Untuk di tahap ditanya berapa lama, kurang lebih itu udah jadi rutinitas kita sampai di tahap sekarang. Yang membedakan ketika kita prepare perlombaan seperti itu benar-benar yang makanannya plain. Rasanya hambar semua. Rasanya hambar. Ya, hambar semua. Nah, ketika di tahap maintenance kurang lebih kandungan gizinya sama. Cuman di tahap maintenance kita kasih hiburan buat badan kita. Kasih cheat meal ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tapi kalau untuk diri saya sendiri terkadang saya ambil 2-3 minggu sekali buat cheat meal saya, buat hiburan badan saya. Tapi kurang lebih untuk harian saya sendiri, rutinitasnya saya masih menggunakan konsumsi yang sama seperti tadi. Itu kalau makan daging banyak begitu nggak capek makannya? Itu, Pak. Stresnya di tahap 1-2 bulan pertama hampir nangis saya. Karena rahang capek. Kan tantangan katanya kok nangis.
Kalau di badan kita tantangan menyakiti diri sendiri, saya suka. Tapi kalau kaitannya dengan makanan, saya di awal nangis Pak, nyerah Pak. Tapi dengan itu semua yang udah kita usahakan, saya happy-nya itu badan saya sesuai dengan apa yang saya inginkan Pak. Oke. Badan jadi dengan sakit-sakit di awal tadi, ya biasanya dengan makan apa aja yang saya suka ketika semua program sudah selesai. Lalu saya pernah dengar juga kalau capek makan daging itu, bener nggak itu? Daging itu di blender. Itu betul sekali Pak. Hah? Udah jadi ya rahasia umum ketika teman-teman bodybuilder yang udah di tahapan capek mengunyah, mereka bakal memanfaatkan jalur ekspresnya. Mencampur satu sumber protein atau kebutuhan gizi di badannya di satu waktu yang memang keadaan di mana rahang kita udah gak sanggup buat ngunyah lagi. Seringkali itu di waktu-waktu malam hari Pak. Dari pagi kita udah capek latihan, kita capek jemur sauna, belum juga menahan rasa lapar di tahap kita sibuk bekerja juga. Pasti otomatis malam ketemu dengan menu yang sama, itu nafsu makan udah sangat paling bawah. Ya jalur ekspresnya seperti Bapak Gregor sampaikan tadi, memblender dari segi sumber protein ayam, nasi, itu jadi satu semua. Ayam, nasi Jadi satu jadi semua. satu. Ya. Bumbunya apa? Lada dengan bawang putih aja yang direbus. Lada dengan bawang putih yang direbus. Direbus itu. Dah. Demi terbentuknya badan, Betul sekali. demi six pack. Jadi tidak instan. Iya, tidak ada yang instan. Waduh, saya nggak sanggup itu, Pak. Perlu mencobanya itu, Pak. Wah, nggak. Udah deh. Sesekali. Baik gitu. Mas, selanjutnya itu tadi kita ngomong baru soal makan ya. Oke. Nah, sekarang olahraga. Apa programnya olahraga selama 1 minggu yang untuk membentuk badan itu, khusus untuk Anda? Oke. Kalau saya sendiri, Pak, plan dalam 1 minggu saya selalu memanfaatkan karena fleksibilitasnya dari jam saya sendiri. Olahraga itu sudah suatu hal yang wajib. Setiap hari saya latihan. Yang membedakan menu latihan dalam 1 hari ke hari lainnya itu berbeda. Saya sudah punya plan hari pertama. Ya, misalnya hari Senin itu misalnya. Sebagai contoh, Senin saya manfaatkan buat leg day. Leg day. Kenapa saya ambil leg day? Biasanya Minggu saya ambil cheat day. Sudah makan kotor di sana, saya pembalasan di hari Senin. Latihan secapai mungkin, semaksimal mungkin dengan gerakan yang tepat. Masuk di hari kedua, di hari Selasa. Sebentar Mas, leg day. Oke. Leg itu terdiri dari beberapa bagian. Betul. Quadricep, ada hamstring, salves dan sebagainya. Itu apa yang dilatih atau semua yang dilatih? Ketika saya memasuki di leg day, semua saya ambil semua Pak. Kaki depan, quadricep, kaki bagian belakang, hamstring, area bawah, salves, semua saya ambil. Saya lebih fokus terhadap apa yang sudah saya makan di hari Minggu yang tadi saya sampaikan. Habisin gitu ya? Habisin semua di hari Senin. Nah, di samping itu saya fokus part mana di area kaki saya yang masih kurang. Saya akan lebih condong ke sana. Salves saya untuk saat sekarang ini, saya merasa area salves atau betis saya yang masih belum imbang dengan badan atas lainnya. Nah, di hari Senin saya fokuskan lebihnya di sana. Leg day full, depan, belakang, bawah, tapi ada plusnya lagi di bawah, terutama di betis dan salves. Ya. Masuki hari Selasa. Itu sebentar. Hari Senin itu cuma kaki doang. Iya, betul sih. Leg day. Leg day saja. Tidak ada yang upper body nggak dilatih. Saya ya tidak ambil itu. Berapa lama Mas? Kalau untuk durasinya kaki Pak, saya bisa dibilang lama juga karena saya menikmati juga. Beralih-alih juga capek latihan kaki Pak. Sangat menyiksa. Ya. Kurang lebih latihan kaki saya ada di 2-3 jam. Masya Allah. Gitu. Karena saya menyadari kekurangan saya itu di area lower body-nya, di area kaki saya yang belum imbang dengan badan atas. Itu pun tidak santai ya. Ya. Sekarang apakah masih menambahkan porsi beratnya itu?
Berat dari lebih apa cepat, itu? leg day. Oke. Misalnya mau latihan squat misalnya ya. Oke. Squat itu kan ada bebannya. Iya. Bebannya apa masih menambah terus setiap saat? Setiap saat saya selalu usahakan terus bertambah. Tapi tidak bisa memaksakan. Ya. Namanya orang badan pasti ada capek fisik, capek pikiran. Hmm. Yang niatannya di awal beban pengen naik, Hmm. tapi kenyataannya penerapan di lapangan ternyata tidak bisa. Hmm. Itu menyesuaikan lagi. Setiap saya latihan udah punya goals, harus diangkat sekian, tapi kenyataan tidak, lebih ke fleksibel. Tapi minimal pasti ada ya. Angka Pasti minimal pasti ada. Pasti ada, Pak. Ya, insya Allah kalau bisa naik lagi gitu ya. Nah, itu. Bisa naik itu suatu yang pencapaian lagi buat saya. Ya. Gitu. Itu kalau seperti standar ya. Itu Oke. latihan quadricepsnya paha depan misalnya itu. Ya. Dengan berapa set, kemudian berapa repetisi, kemudian Oke. berapa kilo gitu gimana, Mas? Itu kalau dari saya sendiri yang sudah saya terapkan, saya langsung contohkan salah satu gerakan favorit saya untuk melatih quadriceps. Saya suka sekali dengan gerakan BSS, Bulgarian Split Squat. Bulgarian. Ya, itu rasanya bisa nangis Pak, muntah. Saya beberapa nemui klien saya ketika saya jumpai dengan gerakan BSS itu, kebanyakan pusing, mual, ngantuk, kunang-kunang. Itu memang efek yang normal ketika teman-teman baru Pemula. mencoba ya melakukan aktivitas gym, terutama pada saat fokus di leg day-nya. Nah, penggunaan beban di sana sangat berpengaruh terkait dengan penambahan massa otot ke depannya nantinya. Seperti itu. Oke, Senin, Selasa. Selasa saya masuk di program latihan untuk area punggung. Area back saya ya. Back. Back pun saya masih bagi, Pak. Terkadang di hari Selasa saya masukkan ke upper back-nya. Setelah upper back selesai, saya fokuskan ke area bicepnya. Kalau ditanya lower back-nya kapan? Di hari selanjutnya. Karena dalam 1 minggu ada 7 hari. Saya sudah plan semuanya. Upper back ya dia. Ya, betul. Selasa upper back. Selasa upper back plusnya dengan area bicepnya. Bicep, jadi otot kecil. Ya, betul sekali. Tricepnya enggak hari itu ya. Saya pakai metode untuk orang awam. Fokus. Ya, fokusnya untuk orang awam bisa mengerti lebih ke otot satu jalur. Otot satu Ketika semua gerakan yang mendorong atau gerakan push, saya arahkan ke otot kecil yang mendorong juga. Oke. Ketika gerakan pull, menarik, saya arahkan juga otot kecil yang menarik juga. Seperti itu. Selasa, Rebu sekarang. Rabu saya masuk di area otot chest, dada. Kalau dada, saya ambil 2 opsi. Dada di hari pertama saya fokusan ke area pembesaran massa otot pakai metode progressive overload. Di next dada selanjutnya saya pakai untuk di tahap endurance-nya. Yang menggunakan beban ringan, repetisi panjang. Itu untuk mendetailkan part-part di area ototnya. Seperti itu. Dada itu yang populer di daerah mana, Mas? Dada atas, Pak. Dada atas ya? Ya. Terutama untuk cewek juga ya? Nah. Dada atas itu? Ya, betul sekali. Tapi sejauh ini, Pak, kebanyakan teman-teman, terutama cewek, itu salah persepsi, Pak. Takut kalau kempes kali. Nah, takut kalau kempes. Tapi ada juga yang beranggapan takut juga berotot, Pak. Oh ya? Ada juga yang seperti itu. Mas, saya pengen nge-gym, tapi aku nggak pengen berotot. Padahal di dalam hati saya sendiri saya pengen langsung jawab, bikin otot itu nggak semudah itu loh. Butuh bertahun-tahun lamanya. Iya. Cuman balik lagi, ya saya memaklumkan karena mereka di tahapan memang belum tahu. Belum tahu. Wanita mau latihan setiap hari juga otot juga susah. Ya, gede. Kalau nggak akan gede. Oke, Kamis sekarang. Oke, saya masuk ke area bahu. Bahu, Ya. shoulder. Kalau untuk bahu, saya metodenya sama seperti di hari sebelumnya, area chest. Di bahu di hari pertama saya manfaatkan ke progressive overload. Yang kedua di bahu selanjutnya saya manfaatkan untuk di endurance-nya. Seperti itu. Saya pasangkan di area chest-nya, otot lanjutan ada di area tricep-nya. Sedangkan di area bahunya saya pasangkan mix bicep dengan tricep. Oke. Jadi hari Senin adalah leg day, hari Selasa adalah back, hari Rebu adalah chest, hari
Kamis adalah bahu. bahu, shoulder. Ya, Sudah 4 hari. 4 hari. Sekarang yang hari kelima, hari Hari Kamis. kelima saya masuk lagi ke back, Kembali ke back lagi. lower back plus kaki. Oh. Jadi Senin, Kamis, Ya, betul. Senin, Kamis. Jumat, Selasa, Jumat. Sama. Kebalik. Selasa dengan Jumat, Rabu dengan Sabtu, Hmm. Kamis dengan Minggu. Wow. Berarti Anda seminggu latihan 7 hari. Bisa full. Di tahap badan saya fit, saya bisa full 1 minggu latihan terus. Apa dibenarkan, Mas? Karena kan fisik ini butuh recovery. Untuk sebagian orang ada yang beranggapan penganut yang tidak boleh latihan setiap hari. Hmm. Ada juga yang boleh melakukan aktivitas latihan gym tiap hari. Saya sekarang ada di tahapan di opsi yang kedua ini, Pak. Oke. Yang boleh latihan setiap hari asalkan kita tahu otot mana aja yang sudah dilatih. Beban berapa aja yang sudah kita gunakan. Sudah di tahapan recovery berapa di otot tersebut yang mau kita latih lagi. Saya juga mementingkan 3 poin ini. Jadi semisalkan saya kasih contoh langsung, Pak. Hari Senin saya pakai untuk leg day. Hmm. Selasa untuk saya back. Terus yang saya pasangkan di otot back, pasangkan di hari Jumatnya. 2 otot ini sama-sama otot punggung. Tapi pelarian fokusnya berbeda. Oke. Nah, saya di tahap kurang lebih detailnya seperti itu. Yang tidak boleh, ketika kita sudah melatih otot punggung yang back, terutama upper backnya, kita latih otot yang sama lagi. Di upper back lagi. Oke. Padahal ada part otot punggung yang belum dilatih. Gitu. Jadi memang dikatakan bahwa otot itu butuh istirahat. Betul. Tapi Anda sudah istirahatkan lebih dari 48 jam. Misalnya gitu ya. Ya, betul sekali. Kalau hari ini latihan back, besok pagi back, besok laginya back, itu nggak boleh kan? Itu baru Karena tidak nggak ada boleh. recovery gitu ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Tadi kita sudah ngomong soal makan, kemudian ngomong soal latihan, Oke. sekarang recovery. Ya. Bagaimana itu recovery-nya itu? Recovery sendiri, kalau buat saya sendiri, Bapak, itu terkait dengan jam istirahat. Paling penting yaitu terutama di jam tidur. Kalau ditanya idealnya jam tidurnya itu berapa sih, Mas? Ya, saya selalu tekankan dari teman-teman apa yang sudah terdahulu dilakukan dalam penelitian juga yang saya pernah baca. Jam tidur terbaik itu di kurang lebih 6-8 jam. Oke. Itu untuk recovery terbaik. Untuk di penelitian sebelumnya itu harus kondisi tidur malam. Jam tidur malam 6-8 jam. Tapi yang baru-baru ini yang saya sempat dapat penemuan penelitian baru, 6-8 jam itu nggak melulu harus tidur malam. Yang terpenting dari totalnya. Total, siang pun 1 jam sudah dihitung tidur ya? Iya, udah dihitung tidur. Oke. Seperti itu. Baik Mas Brian, tak berasa sudah hampir Oke. lebih 50 menit kita ini bicara. Ini. Nggak terasa, Pak. Nggak terasa. Mungkin satu pesan saja. Ya, Anda akan banyak klien, baik itu cowok maupun cewek. Ya. Apa pesannya supaya orang itu, bahwa olahraga itu tidak hanya sekedar supaya ototnya tumbuh atau tubuhnya keluar ototnya gitu loh. Oke. Ya, fitness itu ngapain sih? Tolong sampaikan. Kalau buat saya sendiri disuruh menyampaikan buat teman-teman di sini, sampingkanlah ekspektasi teman-teman. Sebagai saya ambil contoh di sini, saya pengen punya badan bagus, saya pengen punya perut six pack, saya pengen punya lengan gede. Tapi kalau boleh saya kasih saran, kesampingkan itu semua dulu. Dengan teman-teman mau datang ke gym aja, itu udah suatu pencapaian, hal yang sangat bagus sekali. Karena yang sudah saya jumpai sebanyak ini, dari teman-teman yang niatannya sebanyak itu juga, mereka hanya bertahan hanya di awal-awal saja. 1 minggu, 2 minggu hilang.
bayar mahal, percuma kalian punya outfit bagus. Tapi kalau kalian nggak bisa konsisten dan disiplin, nggak ada itu badan kalian tercapai. Itu pesan dari saya, Pak. Yang terpenting satu lagi, hilangkanlah ekspektasi kalian. Datang ke gym, mulailah gerak terlebih dahulu. Seperti itu. Datang ke gym, gerak lebih Terlebih dahulu. dahulu. Prosesnya, Prosesnya. nggak usah pengen hasilnya apa. Ketika kita prosesnya baik, makanannya baik, maka hasil itu akan dengan sendiri mengikuti. Saudara-saudaraku, hari ini kita belajar bahwa orang malas olahraga itu bukan karena lemah, tetapi karena belum menemukan alasan yang kuat. Olahraga tidak harus keras, tapi harus teratur, disiplin, dan konsisten. Terima kasih Mas Brian sudah hadir dan sudah memberikan pencerahan pada kita semua. Dan semoga podcast ini memberi motivasi untuk bergerak. Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Kita ketemu lagi minggu depan di Grigo Health Club Podcast. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih.